Kalau hari ini kamu ingin mulai jadi konten kreator, menurutku justru sekarang adalah waktu yang lebih bagus dibanding beberapa tahun lalu. Kenapa? Karena sekarang kita punya banyak sekali alat yang mempermudah kita bikin konten. Bahkan banyak orang yang bisa menghasilkan karya berkualitas hanya pakai HP. Tapi, masalah terbesarnya bukan lagi soal alat, melainkan banyak orang yang bingung harus mulai dari mana. Di video ini saya mau sharing langkah-langkah yang menurutku paling masuk akal untuk memulai jadi konten kreator di tahun 2026. Bukan hanya berdasarkan teori, tapi juga berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui. Halo, selamat datang ke channel ini. Bagi yang baru bergabung, perkenalkan, saya Rizky. Di channel ini biasanya saya membahas tentang cerita pengalaman hidup dan juga sharing tentang dunia konten kreator, videografi, dan produktivitas. Seperti yang akan kita bahas di video ini. Kalau terdengar menarik, jangan lupa subscribe. Sekarang langsung saja kita mulai. Jangan mulai dari kamera, mulailah dari alasanmu. Menurutku ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan. Banyak orang berpikir, nanti kalau kameraku bagus baru mulai. Nanti kalau sudah punya laptop baru bikin konten. Nanti kalau sudah punya studio, nanti kalau ini, nanti kalau itu, bla 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 bla. Padahal kalau alasannya belum jelas, kamera semahal apapun akhirnya cuma jadi pajangan. Coba tanyakan ke dirimu, kenapa saya mau bikin konten? Apakah mau membangun personal branding, mau mencari pelanggan, mau berbagi ilmu, mau mendapatkan penghasilan tambahan, atau memang mau menjadikan ini sebagai karir? Alasan itu yang nanti akan menentukan arah kontenmu. Tentukan kontenmu untuk siapa. Dulu saya juga sempat berpikir bahwa konten harus menarik untuk semua orang. Ternyata justru kebalikannya. Semakin jelas siapa yang ingin kita bantu, biasanya semakin mudah konten berkembang. Misalnya, kamu seorang fotografer. Jangan hanya membuat video tentang fotografi. Coba pikirkan, fotografi untuk siapa? Pemula, UMKM, wedding, konten HP. Begitu juga kalau kamu membuka usaha. Jangan hanya membuat promosi. Buat konten yang benar-benar membantu calon pelangganmu. Kalau mereka merasa terbantu, mereka akan lebih mudah percaya. Tidak perlu menunggu alat mahal. Ini mungkin kabar paling melegakan. Di tahun ini, HP sudah sangat cukup. Apalagi HP-HP sekarang, kameranya sudah canggih-canggih. Bahkan banyak konten yang jutaan view hanya direkam pakai HP. Yang lebih penting justru ini. Audio yang jelas, pencahayaan yang cukup, dan isi kontennya. Kalau punya dana lebih, menurutku urutan upgrade yang paling terasa adalah pertama mikrofon, kedua lampu, ketiga baru kamera. Karena penonton biasanya masih memaafkan gambar yang biasa saja, tapi mereka cepat menutup video kalau suaranya tidak nyaman didengar. Untuk alat-alat ini nanti bisa kita bahas di video terpisah, makanya subscribe. Jangan kejar viral, kejar konsisten. Ini pelajaran yang cukup lama juga untuk saya bisa praktekkan, karena cukup sulit menurutku. Banyak orang yang bikin satu video, view-nya sedikit, lalu berhenti. Padahal, konten itu seperti belajar naik sepeda. Semakin sering dibuat, biasanya semakin bagus hasilnya. Video pertama tidak harus sempurna. Video kelima belum tentu bagus. Tapi video ke-10 dan seterusnya biasanya mulai terasa berbeda. Jangan biarkan perfeksionisme menghentikan prosesmu. Belajar sedikit demi sedikit. Waktu pertama kali belajar videografi, saya juga tidak langsung paham semuanya. Saya belajar framing, belajar editing, belajar audio, belajar warna, belajar storytelling. Semuanya bertahap. Menurutku, kesalahan terbesar justru ingin menguasai semuanya dalam sekejap. Padahal menjadi kreator adalah permainan jangka panjang. Belajar sedikit setiap hari jauh lebih baik daripada semangat besar selama 2 minggu lalu berhenti. Bangun sistem, bukan mengandalkan mood. Dulu saya juga sering menunggu mood. Kalau sedang semangat, saya bikin banyak konten. Kalau tidak semangat, ya stop. Sekarang saya lebih suka bikin sistem. Misalnya, hari pertama khusus cari ide, hari berikutnya menulis, besoknya merekam, besoknya lagi editing. Dengan cara seperti itu, pekerjaan terasa jauh lebih ringan dan bukan jadi beban. Sepertinya menarik juga dibahas di video terpisah untuk sistem ini. Makanya, subscribe. Jangan takut dilihat orang. Ini mungkin langkah yang paling sulit. Bukan soal editing, bukan soal kamera, tapi soal rasa takut. Takut dikomentari, takut ditertawakan, takut tidak ada yang menonton. Sin saya kasih tahu. Hampir semua kreator pernah berada di titik itu. Kalau hari ini videomu hanya ditonton belasan orang, tidak apa-apa. Karena setiap kreator besar juga pernah mulai dari angka yang kecil.
Yang membedakan hanyalah mereka tetap melanjutkan. Kalau saya boleh merangkum semuanya, cara menjadi konten kreator di tahun ini sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan. Mulailah dari alasan, tentukan siapa yang ingin dibantu, gunakan alat yang ada, terus belajar, bangun kebiasaan, dan yang paling penting, terus bikin karya. Karena konten yang tidak sempurna tapi selesai dibuat akan selalu lebih baik daripada ide luar biasa yang hanya tersimpan di kepala. Kalau video ini bermanfaat, boleh bagikan ke temanmu yang sedang ingin mulai jadi konten kreator juga. Kalau ada pengalamanmu sendiri atau mungkin ada tantangan yang sedang kamu hadapi saat membuat konten, tulis di kolom komentar. Saya mau baca. Siapa tahu kita bisa diskusi di sana. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.